warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun jalan-jalan ke Pantai Clara. Sampai sana jangan lupa berfoto. Perkenalkan, nama saya Helzalia Akila dari Min Hadi Mulyo Metro. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sultan Domas. Nah, teman-teman semua, begini ceritanya. Dahulu kala di kota Lampung terdapat sebuah desa di pinggir sungai. Kini desa itu terletak di kota Sukadana, Lampung Timur. Pekerjaan sehari-hari masyarakat ialah bertani dan berkebun. Desa itu cukup ramai. Alkisah, di desa yang ramai itu hiduplah seorang pemuda bernama Domas. Pemuda itu tinggal di gubuk tua. Ia sangat miskin dan selalu dihina oleh masyarakat. Karena itu, ia jarang sekali keluar untuk berbaur dengan penduduk. Pekerjaan sehari-harinya hanyalah memancing di kali yang dekat dengan gubuknya. Walaupun sering diejek dan dihina, Domas tidak sedikit pun membenci mereka. Suatu hari, sepulang dari mencari kayu bakar, Domas terkejut melihat gubuknya yang sudah terbakar musnah. Tidak! Gubukku! Mengapa gubukku dibakar? Aku harus tinggal di mana lagi? Aku tidak punya tempat tinggal. Hampir saja Domas putus asa. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi didatangi kakek tua berjanggut putih. Pergilah ke arah selatan dan carilah sungai yang dikelilingi pohon-pohon besar. Dan tinggallah di sana untuk membuka pertanian. Domas terheran-heran mengapa ia bisa bermimpi demikian. Setelah membulatkan tekad, ia pergi meninggalkan kampung halamannya. Di dalam perjalanan, berkali-kali Domas mendapatkan rintangan. Banyak serangan dari hewan-hewan buas maupun makhluk halus. Namun, Domas berhasil melewati semuanya dengan selamat. Akhirnya, sampailah ia di tempat yang dituju. Ia berhenti di hutan yang lebat di sebuah sungai yang besar. Sungai itu airnya jernih dan di sekelilingnya terdapat pohon-pohon besar. Kini, sungai itu dikenal dengan nama Sungai Wai Sekampung. Domas membangun rumah di tepi sungai yang besar itu. Ia menebangi kayu-kayu dan membuat lahan pertanian. Domas menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan rasa gembira. Suatu hari saat bertapa, Domas mendengar suara goib memanggilnya. Hei anak muda, terimalah pedang dan tongkat sakti yang berbentuk ular ini. Manfaatkanlah benda sakti ini dengan baik. Ucap suara goib itu seraya menghilang. Domas pun membuka matanya. Ia menemukan sebilah pedang dan tongkat sakti di sampingnya. Ia pun mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas
ucapnya lirih. Seiring berjalannya waktu, hutan yang dahulunya sepi perlahan menjadi ramai. Banyak orang-orang yang berdatangan untuk mencari kayu dan mencari ikan di sungai yang besar itu. Sejak saat itu, Domas menjadi sosok yang berbeda. Ia mulai terpandang dengan kebaikannya dan namanya pun ditambah menjadi Sultan Domas. Ia selalu menolong orang-orang yang diserang binatang buas dan macam-macam pertolongan lainnya yang ia berikan tanpa rasa pamrih. Namun, tidak selamanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada saja orang yang pernah ditolong oleh Sultan Domas ingin berbuat jahat kepadanya. Mereka ingin mengambil sebilah pedang dan tongkat kayu milik Sultan Domas. Ibarat peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Suatu hari, saat Sultan Domas sedang mencari ikan di sungai, datanglah kelima orang jahat memasuki rumahnya. Mereka ingin mencuri sebilah pedang dan tongkat kayu yang berada di dalam rumahnya. Setelah mendapatkannya, mereka berniat untuk membakar rumah Sultan Domas. Namun, korek api yang mereka bawa tidak bisa dinyalakan. Mereka pun tidak jadi membakarnya. Mereka segera pergi melalui pintu depan. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat ada ular besar yang akan menerkam mereka. Mereka pun memutuskan untuk pergi melewati pintu belakang. Dan di sana juga mereka dijemput oleh buaya yang amat besar ingin menerkam mereka. Mereka tidak bisa keluar sampai Sultan Domas datang. Mereka sangat takut dan panik. Sultan Domas terkejut saat melihat ada kelima orang berada di dalam rumahnya. Ia langsung menguasai dirinya untuk tidak marah. Ia malah berbuat baik kepada kelima orang itu. "Hai tuan-tuan, ada apa bertandang ke rumahku? Ayo duduk, ayo silahkan duduk," kata Sultan Domas sambil menyalami mereka satu persatu. Namun, kelima orang itu diam saja. Mereka sangat takut. Namun, setelah berjabat tangan dengan Sultan Domas, mereka bisa berbicara. Kami hanya, ucap mereka gugup. Sultan Domas tersenyum. "Oh, sudahlah. Hari sudah menjelang malam. Tuan-tuan ini menginap saja di rumahku," kata Sultan Domas menawarkan dengan tulus. Kelima orang itu saling berpandangan dan akhirnya mengangguk. Mereka menginap semalam, esoknya pulang. Setelah pulang, mereka menyebarkan kepada masyarakat luas bahwa di tepi sungai yang besar itu ada seorang yang sakti dan baik hati dan juga ramah. Kini, daerah di pinggir sungai itu menjadi perkampungan yang ramai dan sejahtera. Nah, teman-teman, itu dia dongeng Sultan Domas. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah anak yang tekun, rajin, dan berbuat baik kepada semua orang. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarmu. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.